Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Ardania Saputri dengan NIM 190101040622 dari PPL 1 kelompok 105 UIN Antasari Banjarmasin dengan Supervisor Dr. Muhammad Sabirin SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya nih hari ini? Ibu harap kondisi kalian semua baik ya dan dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, Ibu pimpin berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan kembali belajar matematika. Dan Ibu minta kepada kalian, sebelum pembelajaran ini kalian harus semangat dulu nih. Karena kalau kalian sudah semangat, kalian akan mudah memahami materi yang Ibu berikan kali ini. Dan jangan ada yang mengantuk ya saat Ibu menjelaskan. Oke? Oke, siap. Oke, langsung saja kita ke materi hari ini. Baik, sekarang di samping Ibu bisa kalian lihat ya. Nah, di situ ada beberapa benda yang sering kalian temui. Coba kalian perhatikan. Benda pertama yaitu kardus yang berbentuk kubus. Kemudian yang kedua ada toples-toples yang sering kalian temui saat di dapur. Kemudian yang ketiga ada kotak makanan. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa dalam bangun-bangun tersebut terdapat beberapa istilah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, yaitu ada antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Oke, untuk memahaminya, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan dimensi 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian mampu memahami jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang pada dimensi 3. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang pada dimensi 3. Nah, langsung aja kita pertama nih, ada yang tahu dulu apa itu dimensi 3? Oke, jadi dimensi 3 itu adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Dimensi 3 juga bisa disebut sebagai bangun ruang. Nah, pembelajaran kita hari ini akan berfokuskan pada jarak di dimensi 3. Jarak pada dimensi 3. Kita ketahui dulu ya, jarak itu adalah panjang luas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif. Nah, berikut ini ada jarak pada dimensi 3, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, jarak antar titik, kemudian yang kedua jarak dari titik ke garis, kemudian yang ketiga ada jarak dari titik ke bidang. Oke, pertama akan kita bahas dulu jarak antar titik. Bisa dilihat ya pada gambar di samping, merupakan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Jarak dari titik A ke titik B dapat kita cari dengan cara menghubungkan kedua titik, yaitu titik A ke titik B, sehingga terjadi sebuah garis. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi, jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu perhatikan gambar kubus PQRS TUPW. Jika panjang rusuk kubus di samping adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak titik W ke P. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu titik W ke titik P merupakan panjang garis PW. Nah, garis PW merupakan panjang diagonal sisi kubus. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, PW sama dengan dalam akar
TW kuadrat ditambah PT kuadrat sama dengan dalam akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan dalam akar 64 ditambah 64 sama dengan akar 128, menghasilkan 8 akar 2. Oke, masuk ke pembahasan kedua, yaitu jarak dari titik ke garis. Bisa dilihat ya gambar di samping ibu. Nah, gambar di samping merupakan sebuah titik A dan sebuah garis G. Jarak antara titik A dan garis G dapat membuat garis dari titik A ke garis G, memotong garis di titik P, sehingga terjadi garis AP yang tegak lurus garis G. Nah, jarak titik A ke garis G adalah panjang dari AP. Jadi, jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Nah, sekarang kita ke contohnya, yaitu perhatikan gambar kubus PQRSTUPW. Nah, jika panjang rusuk kubus di samping adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak yang pertama nih ya, titik X ke garis ST. Kemudian yang kedua, hitung jarak titik X ke garis RT. Oke, masuk ke penyelesaiannya. Bisa kalian perhatikan ya, terdapat gambar di situ. Nah, kita selesaikan dulu untuk soal nomor A. Titik X ke garis ST merupakan panjang garis dari titik X ke titik M atau garis MX yang tegak lurus dengan garis ST. ST sama dengan PW dan MT sama dengan 1/2 ST sama dengan 1/2 dikali PW sama dengan 4 akar 2. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka MX sama dengan dalam akar TX kuadrat dikurang MT kuadrat. MX sama dengan dalam akar 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat sama dengan dalam akar 80 dikurang 32 sama dengan akar 48 dan menghasilkan panjang MX yaitu 4 akar 3. Oke, kemudian untuk penyelesaian yang nomor B, titik X ke garis RT merupakan panjang garis dari titik X ke titik N, garis NX yang tegak lurus dengan garis RT. RT sama dengan QW. Untuk mencari QW, bisa kalian gunakan cara pada pembahasan jarak antar titik ya. Nah, kemudian dan NT sama dengan 1/2 RT sama dengan 1/2 QW sama dengan 4 akar 3. Dengan menggunakan teorema Pythagoras juga nih, NX sama dengan dalam akar TX kuadrat dikurang NT kuadrat sama dengan dalam akar 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 3 kuadrat sama dengan dalam akar 80 dikurangi 48 sama dengan akar 32, menghasilkan 4 akar 2 cm. Pembahasan ketiga yaitu jarak dari titik ke bidang. Bisa kalian perhatikan gambar di samping ya. Di situ ada titik A dan bidang alfa. Nah, jarak titik A ke bidang alfa dapat kita cari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi, jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada perhatikan gambar kubus PQRSTUPW. Kubusnya masih sama ya dengan yang contoh sebelum-sebelumnya. Nah, jika panjang rusuk kubus di samping adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak titik X ke bidang RSTU. Dan penyelesaiannya yaitu bisa kalian perhatikan ya gambar yang di samping ibu. Nah, di situ titik X ke bidang RSTU merupakan panjang garis dari titik X ke titik Z atau garis XZ yang tegak lurus dengan bidang RSTU. Nah, XZ sendiri sama dengan 1/2 dikali PW menghasilkan 4 akar 2 cm.
Di sini ibu punya satu permasalahan. Nah, yaitu permasalahannya dalam suatu kamar berukuran 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, kemudian kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH. Nah, yang ditanyakannya berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Sebelum kalian melihat penyelesaiannya yang akan Ibu jelaskan, kalian pause dulu video ini dan kalian bisa cari berbagai sumber, entah dari buku manapun yang berkaitan dengan materi Ibu, berkaitan dengan permasalahan ini. Kalian selesaikan lalu kalian paparkan nanti di kolom komentar jawaban kalian dari permasalahan ini. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menemukan hasil dari permasalahan yang Ibu berikan? Nah, jika sudah, maka Ibu akan menjelaskan penyelesaian dari permasalahan yang Ibu berikan tadi, ya. Oke, penyelesaiannya sebagai berikut. Misal, kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH dan lampu dinyatakan dengan titik T seperti gambar di samping, ya. Nah, titik T merupakan titik tengah bidang EFGH, sehingga TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Nah, jarak titik T ke titik A dapat dicari dari segitiga AET. Karena AE tegak lurus dengan ET, maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku yang siku-siku di E. Kemudian kita tentukan panjang garis ET. Nah, ET sama dengan 1/2 EG. Karena EG merupakan diagonal bidang, maka panjang ET sama dengan 1/2 dikali 4/2 sama dengan 2/2. Nah, AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Jadi AT sama dengan dalam akar 4 kuadrat ditambah 2/2 kuadrat sama dengan akar 24, menghasilkan 2/6. Jadi jarak lampu ke salah satu sudut lantai adalah 2/6. Nah, jadi itu tadi penyelesaian dari permasalahan yang Ibu berikan. Oke, sampai sini dulu. Apa ada yang ingin ditanyakan atau masih belum dipahami? Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, ya. Nanti akan Ibu jawab. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang yang di dalamnya terdapat jarak. Jarak tersebut berupa jarak antar titik, jarak dari titik ke garis, kemudian jarak dari titik ke bidang. Oke, semoga bisa dipahami ya materi yang Ibu berikan. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu punya latihan buat kalian. Jadi latihan ini akan kalian kerjakan di rumah ya sebagai PR. Di sini ada 3 soal. Nah, yang soal pertama yaitu bisa kalian lihat gambar A. Nah, tentukan jarak dari titik A ke D. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu kalian perhatikan untuk gambar B. Nah, tentukan jarak titik P terhadap garis G. Kemudian untuk soal yang ketiga, kalian perhatikan gambar C. Nah, kemudian tentukan jarak titik P pada bidang K. Oke, nanti kalian kerjakan ya di rumah sebagai latihan agar kalian makin bisa dan makin paham terkait dimensi 3 ini. Karena pembelajaran telah berakhir, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.